Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Samsudin dari kelas A13 dengan NIM 2281130623. Keberhasilan dimulai dengan keberanian untuk mencoba. Jangan takut gagal, karena di setiap kegagalan terdapat pelajaran berharga yang akan membawa kita lebih dekat menuju kesuksesan. Selamat datang di video kali ini yang membahas tentang masalah kemanusiaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Saya menggunakan Canva dalam membuat video ini, di mana Canva adalah platform desain grafis yang populer dan dapat digunakan sebagai alat media pembelajaran yang kreatif. Dengan Canva, kita dapat membuat berbagai jenis materi pembelajaran, termasuk presentasi, infografis, poster, lembar kerja, dan banyak lagi. Canva juga menyediakan berbagai sumber daya tambahan seperti tutorial, ide desain, dan contoh pembelajaran yang dapat membantu kita memanfaatkan platform ini secara maksimal. Jelajahi fitur-fitur Canva dan eksplorasi kreativitas Anda dalam membuat media pembelajaran yang menarik dan efektif. Kemanusiaan merujuk pada sifat-sifat dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia dan kehidupan manusia. Hal ini merupakan konsep yang melibatkan empati, belas kasihan, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Prinsip-prinsip kemanusiaan melibatkan pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi. Hal ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan martabat. Prinsip ini memandang bahwa semua manusia memiliki nilai intrinsik dan pantas diperlukan dengan menghargai dan menghormati. Kemanusiaan juga melibatkan empati dan belas kasihan terhadap kesengsaraan dan penderitaan manusia. Hal ini dapat mendorong kita untuk membantu mereka yang membutuhkan, baik dalam konteks bencana alam, konflik, kemiskinan, atau kondisi sulit lainnya. Kemanusiaan juga melibatkan upaya untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan di dunia, serta melawan ketidakadilan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi-organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah, Palang Bulan Merah, atau badan-badan PBB dan UNICEF dan UNHCR berupaya untuk menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan di seluruh dunia. Dalam konteks kemanusiaan, penting bagi kita untuk menghargai keberagaman manusia, termasuk perbedaan budaya, agama, suku, dan latar belakang sosial. Kemanusiaan mengajarkan kita untuk melampaui perbedaan-perbedaan ini dan mencari kesamaan sebagai manusia yang berbagi planet yang sama. Masalah kemanusiaan mencakup berbagai isu yang mempengaruhi kehidupan manusia di seluruh dunia. Beberapa contoh masalah kemanusiaan termasuk kemiskinan ekstrim, kelaparan, konflik bersenjata, bencana alam, migrasi paksa, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, dan perubahan iklim. Mengevaluasi masalah kemanusiaan melibatkan pemahaman mendalam tentang akar penyebab, dampak, dan ruang lingkup masalah tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengevaluasi masalah kemanusiaan. 1. Identifikasi dan pemahaman masalah. Identifikasi masalah kemanusiaan yang ingin dievaluasi. Pelajari penyebab, karakteristik, dan dampak masalah tersebut dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Yang kedua, analisis akar masalah. Identifikasi dan analisis akar penyebab masalah kemanusiaan. Pertimbangan faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, dampak dan konsekuensi. Evaluasi dampak masalah kemanusiaan pada individu, masyarakat, dan lingkungan. Tinjau konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, tinjau solusi yang ada.
Tinjau upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah kemanusiaan, evaluasi keefektifan dan berkelanjutan solusi yang ada, serta kendala atau hambatan yang dihadapi. Yang kelima, identifikasi alternatif solusi. Identifikasi alternatif solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah kemanusiaan. Pertimbangan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang relevan. 6. Evaluasi solusi diusulkan. Tinjau dan evaluasi setiap solusi yang diusulkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kelayakan, berkelanjutan, efektivitas, dan dampaknya terhadap individu, kelompok, dan lingkungan. Yang ketujuh, rencana tindakan. Setelah mengevaluasi masalah kemanusiaan dan solusi yang diusulkan, maka buat rencana tindakan yang jelas dan terukur. Identifikasi langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk menerapkan solusi tersebut, serta pemangku kepentingan yang terlibat. Yang kedelapan, implementasi dan pemantauan. Implementasikan rencana tindakan dan pantau kemajuan yang dicapai. Lakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan berhasil dan memberikan dampak yang diharapkan. Penting untuk diingat bahwa masalah kemanusiaan kompleks dan tidak ada solusi instan yang dapat sepenuhnya mengatasi semua aspeknya. Namun, dengan pendekatan yang holistik, kerjasama antar pemangku kepentingan, dan komitmen yang kuat, kita dapat bergerak menuju solusi yang lebih baik dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Belajar ilmu sangat menyenangkan, membuka pintu menuju pengetahuan. Mari kita terus bersemangat dan rajin untuk meraih cita-cita yang tinggi dan mulia. Terima kasih telah menyaksikan, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkarya dengan penuh semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.